Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil MB dengan NIM 220404501041. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video penjelasan mengenai materi prinsip-prinsip, asas-asas dan landasan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, prinsip yang digunakan bersumber dari kajian filosofis, hasil dari penelitian dan pengalaman praktis tentang hakikat manusia, perkembangan dan kehidupan manusia dalam konteks sosial budayanya, pengertian, tujuan, fungsi, dan proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Rumusan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling pada umumnya telah berkenaan dengan sasaran pelayanan, masalah klien, tujuan dan proses penanganan masalah, program pelayanan, dan penyelenggaraan pelayanan. Kemudian adapun prinsip-prinsip itu ialah yang pertama, prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan. Bimbingan dan konseling adalah individu-individu baik secara perorangan ataupun kelompok yang menjadi sasaran pelayanan pada umumnya adalah perkembangan dan perkehidupan individu. Namun secara lebih nyata dan langsung adalah sikap dan tingkah lakunya yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kepribadian dan kondisi sendiri. Secara kondisi lingkungannya, sikap dan tingkah laku dalam perkembangan dan kehidupannya itu mendorong dirumuskannya prinsip-prinsip bimbingan dan konseling sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi. Kemudian yang kedua, bimbingan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis. Kemudian yang ketiga, bimbingan konseling memperhatikan sepenuhnya tahap-tahap dan berbagai aspek perkembangan individu. Kemudian yang keempat, bimbingan konseling memberikan perhatian utama kepada perbedaan individual yang menjadi orientasi pokok pelayanannya. Selanjutnya, prinsip yang kedua, prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu. Berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kehidupan individu tidaklah selalu positif. Namun faktor-faktor negatif pasti ada yang berpengaruh dan dapat menimbulkan hambatan-hambatan terhadap kelangsungan perkembangan dan kehidupan individu yang berupa masalah. Pelayanan bimbingan konseling hanya mampu menangani masalah klien secara terbatas yang berkenaan dengan yang pertama, bimbingan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh atau kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian diri di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan. Dan sebaliknya pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu. Kemudian yang kedua, kesenjangan sosial. Ekonomi dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang kesemuanya menjadi perhatian utama pelayanan bimbingan dan konseling. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu prinsip-prinsip berkenaan dengan program layanan. Adapun prinsip-prinsip yang berkenaan dengan layanan bimbingan konseling sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan konseling merupakan bagian integrasi dari posisi pendidikan dari pengembangan. Oleh karena itu, bimbingan konseling diselenggarakan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik. Kemudian yang kedua, program bimbingan konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu masing-masing, masyarakat dan kondisi lembaga. Kemudian yang ketiga, program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah sampai tertinggi. Kemudian prinsip yang keempat yaitu prinsip-prinsip berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan. Pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling baik bersifat insidental maupun terprogram dimulai dengan pemahaman tentang tujuan layanan. Dan tujuan ini akan diwujudkan melalui proses tertentu
yang dilaksanakan oleh tenaga ahli dalam bidangnya, yaitu konselor profesional. Adapun prinsip-prinsip yang berkenaan dengan hal tersebut adalah yang pertama, bimbingan konseling harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahannya. Yang kedua, dalam proses bimbingan konseling, keputusan yang diambil dan akan dilakukan oleh individu hendaknya atas kemauan individu itu sendiri, bukan karena kemauan atau didesakan dari pihak lain. Kemudian yang ketiga, permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Kemudian yang keempat, kerjasama antara guru pembimbing dan guru lain-lain dan orang tua, anak amat menentukan hasil pelayanan bimbingan. Selanjutnya yang kelima, yaitu pengembangan program pelayanan bimbingan konseling ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap individu yang terlibat dalam proses pelayanan dan program bimbingan dan konseling itu sendiri. Selanjutnya yang kedua, yaitu asas-asas bimbingan dan konseling. Adapun asas-asas yang harus terpenuhi dalam pelayanan bimbingan dan konseling adalah yang pertama, yaitu asas kerahasiaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakannya sejumlah data dan keterangan peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangannya yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban penuh memiliki dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Selanjutnya, asas kesukarelaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya kesukarelaan dan kerelaan peserta didik atau klien mengikuti atau menjalani layanan atau kegiatan yang diperuntukkan baginya. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan seperti itu. Selanjutnya, asas yang ketiga, asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersikap terbuka dan tidak hanya berpura-pura, baik di dalam keterangan tentang dirinya sendiri maupun berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban mengembangkan keterbukaan peserta didik atau klien. Keterbukaan ini amat terkait pada terselenggaranya asas kerahasiaan dan adanya kesukarelaan pada diri peserta didik yang menjadi sasaran atau layanan kegiatan. Agar peserta didik dapat terbuka, guru pembimbing terlebih dahulu harus bersikap terbuka dan tidak berpura-pura juga. Selanjutnya, yaitu asas kegiatan. Asas kegiatan yaitu adalah asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik atau klien yang menjadi sasaran berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan atau kegiatan bimbingan. Dalam hal ini, guru pembimbing perlu mendorong peserta didik untuk aktif dalam setiap layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling yang diperuntukkan baginya. Selanjutnya, yaitu asas kemandirian, yaitu bimbingan dan konseling yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, peserta didik atau klien sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, serta mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri sebagaimana telah diutarakan terdahulu.
Guru pembimbing hendaknya mampu mengarahkan segenap layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakannya bagi berkembangnya kemandirian peserta didik itu sendiri. Selanjutnya, asas kekinian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan peserta didik atau klien dalam kondisinya sekarang. Layanan yang berkenaan dengan masa depan atau kondisi masa lampau pun dilihat dampak dan atau kaitannya dengan kondisi yang ada dan apa yang dapat diperbuat sekarang. Selanjutnya yaitu asas kedinamisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan atau klien yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Selanjutnya asas keterpaduan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain saling menunjang, harmonis, dan terpadukan. Untuk ini, kerjasama antara guru pembimbing dan pihak-pihak yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling perlu terus dikembangkan. Koordinasi segenap layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling itu dilaksanakan dengan cara sebaik-baiknya. Selanjutnya, asas kenormatifan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar segenap layanan dan bimbingan dan konseling didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada, yaitu norma-norma agama, hukum dan peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan dan kebiasaan yang berlaku, bukanlah layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling yang dapat dipertanggungjawabkan apabila isi dan pelaksanaannya tidak berdasarkan norma-norma yang dimaksudkan itu. Lebih jauh, layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling justru harus dapat meningkatkan kemampuan peserta didik atau klien memahami, menghayati, dan mengamalkan norma-norma tersebut. Selanjutnya, asas keahlian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, para pelaksana layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling hendaklah tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Keprofesionalan guru pembimbing harus terwujud baik dalam penyelenggaraan jenis-jenis layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling maupun dalam penegakan kode etik bimbingan dan konseling. Selanjutnya yaitu asas alih tangan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik atau klien mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Guru pembimbing dapat menerima alih tangan kasus dari orang tua, guru-guru lain, atau ahli lain, dan demikian pula guru pembimbing dapat mengalih tangankan kasus kepada guru mata pelajaran atau praktik dan ahli-ahli yang lain. Selanjutnya yang terakhir, asas tuturi handayani, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi, dalam artian memberikan rasa nyaman, mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dan dorongan, serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik atau klien untuk maju. Kemudian yang ketiga yaitu landasan layanan bimbingan dan konseling. Ada beberapa landasan layanan dalam bimbingan konseling, yaitu yang pertama, landasan filosofis.
Kata filosofi atau filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philox berarti cinta dan sopox berarti bijaksana. Jadi filosofis berarti kecintaan terhadap kebijaksanaan. Landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman, khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis maupun estetis. Selanjutnya yang kedua, landasan religius. Dalam landasan religius bimbingan dan konseling diperlukan penekanan pada 3 hal pokok, yaitu yang pertama, keyakinan bahwa manusia dan seluruh alam adalah makhluk Tuhan. Yang kedua, sikap yang mendorong perkembangan dan perkehidupan manusia berjalan ke arah dan sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Dan yang ketiga, upaya yang memungkinkan berkembang dan dimanfaatkannya secara optimal sesuai dan optimal suasana dan perangkat budaya serta kemasyarakatan yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama untuk membentuk perkembangan dan pemecahan masalah individu-individu. Selanjutnya landasan yang ketiga yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan atau klien. Untuk kepentingan bimbingan dan konseling, beberapa kajian psikologi yang perlu dikuasai oleh konselor adalah tentang yang pertama, motif dan motivasi, yang kedua, pembawaan dan lingkungan, yang ketiga, perkembangan individu, yang keempat, belajar, dan yang kelima, kepribadian. Selanjutnya landasan yang keempat yaitu landasan sosial budaya. Kebudayaan akan bimbingan timbul karena terdapat faktor yang menambah rumitnya keadaan masyarakat di mana individu itu hidup. Faktor-faktor tersebut seperti perubahan konstelasi keuangan, perkembangan pendidikan, dunia kerja, perkembangan komunikasi, dan hal-hal lain sebagainya. Selanjutnya yang kelima yaitu landasan ilmiah dan teknologis. Landasan ilmiah dan teknologi membicarakan sifat keilmuan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling sebagai ilmu yang multidimensional yang menerima sumbangan besar dari ilmu-ilmu lain dan bidang teknologi, sehingga bimbingan dan konseling diharapkan semakin kokoh dan mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang berkembang pesat. Di samping itu, penelitian dalam bimbingan dan konseling sendiri memberikan bahan-bahan yang segar dalam perkembangan bimbingan dan konseling yang berkelanjutan. Selanjutnya yang keenam yaitu landasan pedagogis. Menurut Trudy Santoso 1992 dalam Prayitno dan Ermananti 2004, pendidikan itu merupakan salah satu lembaga sosial yang universal dan berfungsi sebagai sarana reproduksi sosial. Landasan pedagogis dalam layanan bimbingan dan konseling ditinjau dari beberapa segi, yaitu yang pertama, pendidikan sebagai upaya pengembangan individu. Bimbingan merupakan bentuk upaya dari pendidikan. Yang kedua yaitu pendidikan sebagai inti proses bimbingan dan konseling. Yang ketiga, pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan layanan bimbingan dan konseling. Kemudian landasan yang terakhir yaitu landasan yuridis atau formal. Landasan yuridis atau formal berkenaan dengan berbagai peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling,
yang bersumber dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, serta berbagai aturan dan pedoman lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan bimbingan dan konseling di Indonesia. Ya, itu tadi pemaparan materi mengenai prinsip-prinsip, asas-asas, dan landasan pelayanan bimbingan dan konseling dari saya. Apabila dalam pemaparan materi tadi terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.